ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah waktu Oh, di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah selama Ka'bah. banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang ya, dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakannya. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah kayak cahaya. Ya. Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti Baik sahabat Pilah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereaksi sebuah tayangan atau video yang berisi mengenai kesaksian ya, kesaksian daripada yang mengaku dirinya sebagai seorang mu'alaf atau mengaku dirinya menjadi seorang muslim. Tapi pengakuannya ini sungguh sangat disayangkan. Dia mengaku seorang muslim, masuk menjadi seorang mu'alaf itu hanya untuk bisa menikah kepada yang jadi istrinya sekarang. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Jangan-jangan di luar sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang memanfaatkan situasi demikian. Karena tidak direstui pernikahan beda agama, akhirnya dia menghalalkan ini, pura-pura bersyahadat, tapi di dalam hatinya berlainan. Ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sikapi secara arif dan bijaksana. Tapi tidak semua orang yang bersyahadat dikarenakan pernikahan kembali lagi kepada ajaran agamanya. Ada juga yang setelah bersyahadat yang awalnya mau melakukan pernikahan dia bersyahadat malah menjadi seorang muslim atau muslimah yang kafah sesungguhnya gitulah. Bagaimana keseruannya kita akan simak bersama dan reaksi bersama seluruh menasiar Jojaidin Cakrawala Cemerlang. Silakan diputar Pak Zul. Oh, nggak tahu kemana. Oke, ini menarik nih. Sebelum kita lanjut nih 2023, harapan di 2023 ini saya mau flashback dulu nih. 17 tahun ya. 2023 ini tahun ke-17 ikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana? Anak yang hilang kali atau bagaimana? Ya. Atau anak yang menghilangkan diri. Oh, anak yang menghilangkan diri nih. Ini pasti penonton sangat penasaran nih ya. Barangkali Pak Luis sedikit aja menceritakan nih ya. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak deh. Sedikit aja. Sebelum kita lanjut nih, obsesi di 2023, harapan dan apa yang mungkin kita mau kerjakan di 2023 ini. Ya. Banyak pengamat. Bahkan kemarin di konferensi G20 di Bali, itu hampir semua pemimpin negara-negara G20 itu menyatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Ya, tahun yang gelap ya. Tahun yang gelap 2023, tahun yang gelap. Ya. Entah seperti apa gelapnya ini, mungkin kita tangguhkan dulu itu. Saya mau gali dulu kesaksian dari Pak Luis ya. Karena ini tahun ke-17 beliau ikut Tuhan Yesus. Sebelumnya gak ikut Tuhan. Nah, apa sih sebelum 17 tahun ini ya, ke belakang itu apa yang terjadi?
Saya tuh menikah tahun 84. Ya. Dengan menyebutkan syahadat. Oke. Nah. Jadi tahun 84 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yes. Akad nikah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti jadi mu'alaf. Ya, kurang lebih. Kurang lebih begitu ya. Oke, terus? Kemudian tahun 96 naik haji. Naik haji ya. Dan waktu melaksanakan haji ini suatu yang luar biasa terjadi. Haji atau umrah? Haji ya? Haji. Haji besar ya? Haji besar. Oke. Dan itu karena saya memang tadinya Nasrani. Jadi potong cerita. Jadi ini terlahir sebagai Nasrani Kristen, tetapi karena menikah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tinggalkan Tuhan Yesus. Ya sebetulnya juga enggak. Enggak juga ya. Di hati masih tetap Tuhan Yesus. Ya. Oh gitu. Saya itu karena sudah dinyatakan mu'alaf. Oh mu'alaf ya terus. Jadi saya kawan-kawan di yang lama itu banyak memberikan wejangan, nasihat. Salah satunya itu saya diminta supaya berhaji. Melakukan rukun Islam yang kelima ya. Siapa tahu menemukan hidayah di sana. Oke, siapa tahu. Siapa tahu. Ya. Jadi waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebetulnya bukan dorongan hati kecil. Enggak. Jadi tapi karena mau menikah. Ya. Oke, terus Bahkan naik haji nih ceritanya. Saya waktu menikah pun saya bilang saya nggak mau jadi Muslim. Saya berkatakan itu kepada mertua saya waktu itu. Istri saya waktu juga bilang, ya udah jalanin aja dulu. Ya. Nanti bagaimana kita lihat belakang. Ya kan? Dan ternyata itu terjadi. Waktu 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh. Ya kan? Bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Apa kita mau perpanjang Stop dulu, lebar? Pak Yul. Apa kita agak usah perpanjang? Ya, jadi kita komentari dulu ini. Ini artinya teman-teman semua di luar sana yang sempat menonton video kami ini bahwa hati-hati bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki yang hanya formalitas saja dia bersahadat. Dan ini udah banyak terjadi, dia hanya main-main dengan kemualafnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena hanya ingin menikah. Ini banyak terjadi di luar sana. Artinya mempengaruhi sang istri untuk ikut agama lama mereka. Caranya adalah kalau ingin menikah dengan seorang mualaf, biar dia mualaf dulu, kasih waktu 3 bulan atau 4 bulan, cek dia apakah benar-benar dia mengikuti ajaran Islam yang sesungguhnya. Nilai di situ, baru kemudian menikah. Jangan spontan langsung gitu. Ini udah banyak yang terjadi. Kemarin kasusnya mualaf Nasir gitu. Banyak sekali orang-orang di daerah tertentu itu menikahi orang-orang yang beragama Islam, terus kemudian dibawa ke kampungnya, dipaksa menjadi murtad. Alhamdulillah diselamatkan oleh mualaf kita, yang namanya Muhammad Nasir itu kurang lebih 14 orang. Dipulangkan ke daerahnya masing-masing, sampai Pak Nasir ini proses di pihak kepolisian dikira membawa lari istri orang. Itu kira-kira. Jadi sangat berhati-hati kepada orang-orang yang baru mualaf dengan kedok hanya menikahi saudara-saudari muslim kita. Contoh Bapak ini, artinya apa? Dia hanya berpura-pura menjadi mualaf, bersahadat, tapi di hatinya masih menuhankan Yesus yang seorang laki-laki ini, gitu ya. Jadi dia masih menuhankan Yesus, pura-pura bersahadat. Dan seiring perjalanannya untuk lebih menguatkan iman dianjurkan untuk ibadah haji. Nah, di dalam ibadah hajinya nanti itu gimana kisahnya? Dia melihat katanya Tuhan Yesus di Ka'bah. Kira-kira begitu untuk singkatnya saja. Pesannya adalah hati-hati terhadap orang yang kayak beginian. Orang seperti Louis ini bertebaran di mana-mana. Bisa mencederai iman saudari-saudari kita ya.
hanya karena tergiur ingin menikah dan pura-pura bersyahadat. Itu dari saya, Mas Panji, silakan. Iya, betul sekali Bang. Jadi memang di sini pentingnya kenapa Islam melarang pernikahan yang berbeda agama. Gitu loh. Ini loh yang dikhawatirkan seperti ini. Agama dijadikan topeng atau agama dijadikan kedok supaya bisa menikahi seorang muslimah, dia pura-pura bersyahadat. Gitu loh. Jadi syahadatnya ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi atau disyariatkan oleh agama. Apa? Tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dia tidak tasdikun biqalbi, tapi dia wa iqrarun bil lisan. Tapi dipertanyakan juga, gimana wa amalun bil arkannya? Gitu loh. Wa iqrarun bil lisannya iya. Dia hanya mengikrarkan secara lisan saja. Tidak dengan hati, tidak juga dengan perbuatan. Nah, ini yang harus diwaspadai seperti ini. Karena gampang kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Tapi implementasinya yang amat sulit. Ini yang perlu perhatian. Makanya kepada saudara-saudara kita di luar sana, berhati-hatilah, kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari saya, mungkin dari Pak Zul atau dari yang lainnya, monggo silakan. Ya, saya belum ada komentar ini. Mungkin dilanjut videonya. Boleh? Boleh. Silakan. Yang lebar nih. Ya, yang paling penting intinya tadinya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena menikah, lalu mau naik haji dengan harapan supaya menemukan hidayah, artinya supaya menjadi seorang Islam yang kafah begitu ya. Tetapi setelah beliau naik haji, ya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah. Waktu di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf, oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi ya. Ka'bah banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Hmm. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu fokus aja ke depan. Mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus? Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4. Tiba-tiba di putaran kelima, kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang ya, dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat, menengok ke atas, ada penampakan ya. Ada penampakan. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah kayak cahaya. Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti memberkati. Stop tangannya, stop. Nah, ini dia nih teman-teman nih, lucu kan? Jadi dia juga menunaikan ibadah haji itu ya masih dalam keadaannya dia belum percaya Islam 100%, dia masih Kristen. Jadi memang ini orang main-main dari awal, hanya ingin mempermainkan wanita kan begitu.
Betul kata Mas Panji, mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya di mulut, di hati enggak. Implementasinya juga secara Islam apa juga enggak. Ya karena memang ya niatnya memang si Louis ini ya niatnya ya memang ingin hanya menikah, formalitas saja. Tujuannya juga pergi menunaikan ibadah haji kayak begitu, melihat ada cahaya penampakan di siang hari, mimpi di siang bolong gitu loh. Tawaf yang kelima melihat penampakan cahaya, ada Yesus berupa cahaya, tapi kok cahaya dia melihat berjubah putih begitu, kok cahaya pakai jubah gitu loh. Rambut gondrong pula lagi. Artinya apa? Ini sang si Louis ini gitu mengakui bahwa Tuhannya itu gondrong. Bullshit kan teman-teman kalau ada Tuhan gondrong gitu. Terus kemudian berjubah putih gitu. Berarti makhluk dong. Apabila ada yang dikatakan make rambut gondrong berjubah putih artinya makhluk. Kenapa? Karena sang pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti demikian sebagaimana yang ada di surat Al-Ikhlas itu ya tidak ada yang setara gitu kan. Nah ini orang kayak beginian gitu. Tapi bagus juga sih dia mengungkapkan kebotolannya, kebohongannya bahwa tidak masuk akal ada yang namanya Yesus yang dituhankan apalagi gondrong ada di atas Ka'bah. Ini hanya orang-orang yang dibisiki iblis yang bisa mimpi di siang bolong. Sekali lagi ya teman-teman diulang nih. Dia melihat Tuhannya berjubah putih, rambut gondrong. Apakah pantas kita menuhankan manusia laki-laki yang namanya Yesus yang berambut gondrong? Kalau menurut mereka pantas-pantas saja. Gitu ya. Ini namanya juga mencederai dalam hal haji. Tidak ada itu cerita. Ada Yesus Tuhan di atas Ka'bah, gak ada itu. Ini hanya ilusi semata. Karena memang dalam hatinya itu memang mempermainkan Islam. Dengan apa? Tujuan ya menikah. Ini namanya apa? Penipuan. Menipu ini orang-orang kayak begini. Ini bukan Louis saja loh. Masih banyak Louis di luar sana. Waspada dan waspadalah. Kira-kira begitu. Ya, mungkin dari saya ya. Sedikit aja ini. Ya, bolehlah Bapak Louis itu mempercayai keimanan yang lama. Ya memang di ajaran mereka kan gunakanlah segala cara ya, seperti liciklah seperti merpati, tuluslah seperti merpati, liciknya seperti ular. Ini sedang dipraktekkan oleh Bapak Louis ini. Ya, dia menikah, terus bersahadat, terus menunaikan ibadah haji. Tetapi setelah berhaji dia melihat sesosok yang dia katakan itu sebagai yang dianggap Tuhan Yesus. Nah ini pertanyaan saya ini buat teman-teman yang Kristen, terutama yang Kristen kan, dan kami yang Muslim. Ini aneh ya. Orang kayak begini, ini kan sudah dia berpindah waktu di wawancara dia sudah jadi Kristen ya. Yang saya pertanyakan, kalau masih menggunakan atribut-atribut keislaman, ini kan beliau memakai kopiah ya. Memang kopiah itu bukan dari Islam, tapi itu adalah budaya Islam. Budaya. Kalau Anda itu meyakini Yesus sebagai Tuhan, ya ngapain kamu itu pakai atribut-atribut keislam-islaman? Itu ya, ini memang salah satu cara-cara licik untuk menyebarkan keagamaan di kekristenan melalui Bapak Louis ini. Terus yang pertanyaan kedua adalah, bagaimana Bapak ini bisa memastikan bahwa itu wajahnya Yesus? Bagaimana Bapak itu bisa yakin kalau itu Yesus? Dari mana keyakinan Bapak ini? Karena waktu Yesus berada di muka bumi, tidak ada satupun fotonya yang tertera. Tidak ada. Saya yakinkan kepada semua Kristen di seluruh dunia, bisa enggak yang bisa memastikan gambar ataupun wajah Yesus yang sebenarnya? Kalau kita browsing di dunia internet, kita akan coba aja diketik wajah Yesus. Di situ bermacam-macam wajahnya. Ada yang berambut gondrong, ada yang berbaju enggak seberapa gondrong, ada yang berambut itu hitam ikal, ada yang berambut ikal, ada yang bermata biru, ada yang bermata sipit, ada yang bermata hitam. Nah ini yang mana?
Artinya kalau boleh saya buat kesimpulan, orang ini halu, mimpi atau halusinasi bahwa dia menjumpai sesosok tubuh Yesus atau Tuhan Yesus di atas Ka'bah. Ini demi apa? Demi umat-umat Islam ini terguncang, demi umat Islam ini bisa mengikuti jejaknya Pak Louis ini. Oh, ternyata Yesus itu ada di Ka'bah. Karena kami yang Muslim sangat amat yakin bahwa itu adalah rumah Allah atau istilahnya kiblat kita. Tidaklah mungkin di sana ada tetek mengek setan genderuwo yang bisa nongkrong di sana. Itu keyakinan kami. Nah, kalau Bapak ini mengatakan ada sesosok tubuh Yesus atau gambar Yesus atau tubuh Yesus di sana, itu adalah kebohongan belaka. Apa tujuannya? Ya, dia berkeinginan dari cerita ini banyak orang-orang menjadi kafir lagi. Sampai dia itu mempraktekkan Tuhan Yesus itu mengangkat tangannya, kan seperti begitu. Dan yang anehnya, dua narasumber di sini mantuk-mantuk mengiyakan kesaksian yang penuh kebohongan ini. Tadi saya sempat berbicara dengan seorang mu'alaf, Bu Vena yang ada di sini, itu ya. Bu Feni. Bu Feni ya, maaf Bu Feni, bahwa kebanyakan mu'alaf menemukan hidayah dari Islam itu adalah dari syariat maupun ajaran-ajaran yang ada baik di hadis maupun di Al-Quran. Dan itu prosesnya tidak singkat, itu perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menetapkan hatinya kepada Islam. Perlu waktu itu. Nggak akan mungkin lah seorang yang awalnya dari Kristen berpindah ke Islam, terus habis itu menemui Yesus, kembali lagi ke Kristen. Itu sebuah hal yang membagongkan menurut saya ini. Cerita yang dibuat-buat, cerita yang direkayasa, demi apa? Ya mungkin pemilik channelnya ini mungkin untuk konten. Diselubungi oleh misionaris. Nah, cara-cara kayak begini, maaf, itu sudah basi ya. Kami yang Muslim mendengar cerita begini ya, ngakak ya, tertawa ngakak sambil garu-garu pantat. Karena apa? Kesaksian ini kesaksian orang halu. Nggak ada di seluruh dunia ini yang bisa memastikan itu adalah gambar Yesus ataupun wajah Yesus. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Coba kita tanyakan ke teman Kristen yang lain. Ada dua orang Kristen yang kita tanyain, benarkah ini gambar Yesus? Sambil kita buka di internet ya, yang mana gambar Yesus? Mereka itu akan kesulitan menentukan gambar Yesus yang sebenarnya. Setiap orang akan membuat persepsi dan gambaran yang berbeda. Artinya, ini adalah sebuah landasan yang palsu, landasan keimanan yang palsu. Pokoknya Yesus itu ada, pokoknya saya mengimani, pokoknya saya jadi Kristen masuk surga. Kan begitu intinya. Tetapi tidak bisa dilihat dalam dunia kenyataan secara akal logika. Sungguh suatu keimanan yang lemah, sungguh sesuatu pengejawantahan keimanan dengan nilai spiritual yang sangat rendah. Dengan hanya ditampilkan sesosok wajah Yesus, orang ini berpindah dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Kristen. Orang ini di samping mempermainkan keimanan orang, dan di situ ada penipuan, yaitu apa? Dia ini menjadi mu'alaf mengucapkan kalimat syahadat karena apa? Karena menikah. Inilah buat pembelajaran saudara-saudari saya, terutama saudari saya yang Muslim, banyak pemurtatan yang terjadi itu bukan hanya indomisasi, tetapi kawinisasi. Ya ingat ya teman-teman Muslim, Muslimah khususnya, hati-hati dalam hal begini. Saya pernah ke Blora, dan saya mendengar menyaksikan sendiri cerita-cerita yang ada di sana, yaitu dihamili dulu. Pertama memang dia masuk Islam, setelah itu menikah beberapa tahun punya anak. Nah ini, orang ini atau laki-laki tersebut akan berpindah ke agama dengan ancaman apa? Anaknya itu akan dibawa orang tuanya laki-laki dimasukkan ke gereja. Ini adalah pilihan yang berat. Kenapa? Misionaris kayak begini sudah berlangsung, terutama di Jepara dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Saya, Mas Handi, dan juga Mas Iwan sebagai saksi hidup. Jangan sampai saudara-saudara saya itu yang muslimah terjebak oleh kawinisasi. Hati-hati dalam hal begini, hati-hati. Tes dulu seperti Mas Andi tadi. Kalau seorang ada kita menjumpai seorang pria yang kita suka, terus dia itu dari agama Kristen, habis itu kita berikan syarat kalau mau menikahi wanita Muslim harus bersyahadat dan masuk Muslim. Dan dia itu menuruti kata-kata kita. Ingat,
Dikasih waktu minimal tuh 3 bulan. 3 bulan dulu kita tes. Nah kalau 3 bulan itu dirasa itu kita itu orang ini betul-betul menemukan kebenaran, bolehlah dinikahi. Tapi hati-hati. Kasus yang terjadi adalah mereka itu akan kembali ke agamanya yang lama sambil membawa anak-anaknya. Mau nggak mau sebagai orang tua pilihannya sangat sulit ini. Jadi buat teman-teman yang muslimah hati-hati dalam menghadapi pemurtatan sistem kawinisasi. Itu mungkin dari komentar saya, Mas Andi, Mas Panji. Mungkin Mbak Bu Feni bisa menambahkan? Ya, ada Bu Feni mualaf di sini ya. Kalau saya komentar video ini ya Pak, dia Ya, kan Bu. bilang ketemu Tuhan Yesus di atas Ka'bah. Dia menggambarkan Tuhan Yesus itu gondrong dan segala macam, ya kan? Gini, kalau saya bilang, kenapa dia bisa menggambarkan itu? Karena setiap Natal itu kami orang Kristen itu pasti nonton film. Nonton film Tuhan Yesus disalib. Penggambarannya sama, gondrong, rambut ikal, dengan jubah dan segala macam. Jadi dia itu mungkin ya, mencontohkan itu gitu loh. Mencontohkan itu. Padahal kan kalau Tuhan itu yang benar-benar asli Tuhan, dia tidak terlihat dan tidak terwujud gitu loh. Terus maaf Pak, anak saya. Terus kalau mu'alaf itu ya Pak ya, mu'alaf itu banyak cobaannya, banyak godaannya. Termasuk ya keimanan. Kalau saya bilang. Karena selama 14 tahun, 15 tahun ini saya menggeluti Islam, itu banyak sekali cobaan dari keimanan saya. Saya ditolong sama orang gereja dan segala macam untuk kembali lagi ke gereja karena keluarga saya kan pendeta. Jadi semua fasilitas gereja yang tanggung gitu loh. Jadi kamu susah, ya udah balik lagi aja kayak gitu. Itu contoh biar keimanan kita itu goyah sebagai Islam gitu loh. Kalau Bapak ini ngakunya lihat Tuhan Yesus di Ka'bah, Tuhan Yesus nggak lahir di Ka'bah, di daerah Ka'bah tuh enggak. Dia lahirnya kan bukan di situ gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus nyasarnya ke situ? Kan lucu gitu loh Pak. Kalau saya bilang loh, nggak masuk akal. Ya kalau nggak lucu ya bukan oten Bu. Kayak begini si Louis ini harus lucu memang. Itu baru jalan-jalan itu Yesusnya. Soalnya kalau saya bilang itu bukan Yesus, itu cuman mungkin Allah itu memberi diuji keimanannya dia gitu. Seberapa sih kamu cinta dengan Islam, seberapa sih kamu tuh cinta dengan Allah gitu. Gitu. Kalau saya bilang seperti itu Pak. Bu, waktu memang Ibu masih Kristen itu Bu memang sering diputarkan video. Terus Ibu iman Ibu dulu itu menganggap bahwa Yesus itu memang gondrong seperti itu dan seterusnya. Iya. Iya, setiap Natal Pak, setiap Natal atau setiap Paskah itu pasti disetelin film itu, film Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus pokoknya kehidupannya Tuhan Yesus gitu loh. Oke. Untuk teman-teman ya, insya Allah nanti malam kita akan mendengarkan kisah Ibu Feni menjadi mualaf ya. Perjalanannya panjang dan seperti apa ya. Ibu Feni adalah seorang mualafah juga. Beliau dari keturunan sebelah, nggak usah disebutin ya Bu ya. Dari keturunan sih ya Bu? Keturunan Tionghoa. Tionghoa, ya gitu ya. Ibu bergabung di apa tadi? Bisa diulang Bu? PITI, Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia. Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia ya. Ya beliau ada di Jogja sekarang gitu ya teman-teman. Nanti kisah lengkapnya nanti malam insya Allah Ibadah Isya ya. Kita akan berdiskusi langsung
kepada Ibu Penny. Bandingkan dengan bagaimana kisah murtadin dan mualaf, begitu ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk mereaksi satu video saja. Kembali ke topik bahwa ini orang ini nih yang memang jadi uji, memang diperlihatkan apa benar apa iya, yang jelas tidak masuk akal lah kalau yang dia lihat itu adalah Tuhan Yesus gondrong. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak punya fisik. Tapi mereka memang didoktrin orang-orang kayak beginian ya Tuhannya harus punya fisik. Kan memang Yesus di dunia ini kan punya fisik. Kuburan kosong terangkat ke surga sama fisiknya begitu ya. Maklum saja kalau Tuhannya sekarang masih berfisik di surga. Duduk di sebelah kanan Bapa, Markus 16-19. Is oke aja itu iman Anda. Tapi persoalannya kalau Anda mencampur aduk sampai ke Ka'bah, di sana itu nonsen, nggak masuk akal. Ini hanya tujuannya untuk mendiskreditkan Islam. Kedua, mempermainkan syahadat demi untuk kawinisasi saja. Ini namanya menipu saudara muslim kami gitu. Saudara muslimah kami gitu. Ini bukan Louis saja, sekali lagi saya ulang, di luar sana banyak. Hati-hati, yang bagi yang gadis-gadis di kantor berkenalan dengan orang yang pandai berbicara, yang menjanjikan sesuatu, iya deh, saya akan ikut kamu menjadi mualaf. Baru mualaf seminggu langsung akad nikah, belum dites apa benar serius atau enggak. Akhirnya apa? Ya seperti kata Pak Jul tadi, dalam proses sehari-hari setelah punya anak, orang ini dia akan kembali ke agama lamanya. Menjadi dilema toh. Ya kalau iman ibu ini kuat, istrinya dia minta cerai pasti. Silakan saja mau bawa anaknya kemana, Mbak. Ini sering terjadi, banyak di luar negeri juga begitu, di dalam negeri. Sering kita jumpai kayak beginian. Bahkan udah banyak juga yang diselamatkan. Tadi saya bilang ada pahlawan kita di sini, Jamaah JCC, Mualaf Nasir Media Channel ya. Itu menyelamatkan 14 orang kalau enggak 12 orang wanita dari Pulau Jawa, dibawa ke kampungnya dia gitu. Di sana dipaksa menjadi Kristen. Alhamdulillah, pahlawan kita ini mengembalikan semua ke keluarganya masing-masing dengan biaya sendiri. Bahkan beliau yang dilaporkan ke polisi waktu itu. Mudah-mudahan Pak Nasir mendengarkan bisa bergabung ya. Jadi bukan itu aja, masih banyak ini cara-cara licik seperti ini yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena apa? Kalau menjual, membuat konten video dengan intern saja tidak ada yang menonton. Untuk supaya ada yang menonton harus ada unsur-unsur tipu-tipunya begitu. Unsur-unsur framing-framingnya mendiskreditkan Islam. Baru mereka banyak yang nonton. Celakanya adalah yang nonton adalah saudara muslim juga yang di sana. Niatnya baik, tapi caranya yang salah. Kenapa? Semakin banyak yang nonton, channel itu semakin diprioritaskan oleh YouTube. Padahal yang nonton sendiri adalah muslim. Artinya saudara-saudara muslim yang nonton ikut berpartisipasi membesarkan channel ini agar ditonton oleh orang lain juga kan gitu. Jadi hati-hati, salah untuk memperjuangkan akidah. Hati-hati salah dalam menempatkan diri dalam hal ingin mengkantar hal-hal yang seperti ini. Ada caranya. Caranya adalah mari bergabung bersama kami berjamaah, kita reaksi bareng-bareng. Kira-kira begitu ya Pak Jul? Betul. Ya itu saya akan jelaskan ya agak jauh sedikit ya buat teman-temanku yang lain. Untuk apa itu dan bagaimana YouTube maupun TikTok maupun media streaming yang lain itu akhir-akhir ini memang masif ya mengadakan konten-konten tipu-tipu lah istilahnya. Nah ini buat saudara-saudaraku, memang kalau kita mendengarkan konten-konten kayak begini, justru yang menonton itu saudara kita yang muslim, penasaran kan? Karena di situ pengalaman Pak Louis, judulnya kan bom gratis ya, pergi haji jumpa Tuhan Yesus. Ini bagi kita yang muslim kan penasaran. Ada lagi anak Pak Kiai setelah bertemu dengan Yesus jadi murtad lagi. Tetapi isi kontennya itu saya yakinkan 100% itu bohong semua. Bohong semuanya, kagak ada yang benar. Nah ini kalau teman-teman masuk ke sana, apalagi ikut komentar, mengcounter lah di komentar YouTube seperti kayak begini. Ini adalah sebuah cara yang kurang pas, kurang benar. Lalu bagaimana Pak Jul untuk mengcounter itu? Satu, untuk bagi netizen saya, netizen kita semua, netizen JCC, jangan tonton video-video kayak begini. Ya, kuncinya satu, netizen semua tidak tonton, sepikan channel ini, sepikan. Jangan ada yang menonton sama sekali.
Kalau tidak ada yang menonton, maka penghasilan mereka itu tidak akan signifikan atau tidak ada penghasilan sama sekali. Dengan tidak ada penghasilan sama sekali, mereka itu ya malas untuk membuat konten-konten kayak begini. Karena apa? Di sini penuh sandiwara. Dan untuk mendatangkan narasumber begini, ya mereka itu kan ya ada bagi-bagi angpau lah. Ya kamu nanti masuk ke channelku, kamu kubayar ya. Nanti kan saya wawancarai, kamu harus berbicara begini. Kan itu perlu biaya. Nah kalau si pemilik konten tersebut tidak punya duit untuk membayar itu, otomatis dia tidak akan membuat konten-konten kayak begini. Dapat duit dari mana mereka itu? Nah, semakin banyak saudara kami yang muslim, saudara-saudara kita yang muslim, ikut komentar, apalagi katakanlah mengkonter di sana, ribuan orang yang akan menonton di sana. Ini akan saya cek dulu ya, berapa sih penontonnya ini, yang ini, ntar ya. Di sini ada 32.000 loh yang nonton selama 7 hari. Yang menonton itu ada 32.000. Saya pastikan satu video ini bisa menghasilkan kurang lebih 600-700 ribu. Saya yakinkan ini. Itu bisa lebih. Satu video ini karena ditonton 32.000 penonton. Satu video. Nanti kalau dia tuh membuat video lagi semakin banyak saudara kita yang muslim komentar di sana, maka penghasilannya itu akan nambah. Dia menyentuh 500 orang yang nonton di sana, udah menyentuh jutaan rupiah yang dia dapat dalam satu video ini. Maka secara tidak langsung teman-temanku yang muslim ikut katakanlah perpuluhan, istilahnya perpuluhan ya, memberi duit kepada si pemilik konten ini. Dan apapun konter kita di komentar tersebut, di komentar video ini, tidak akan bisa mematikan video ini. Tidak akan bisa. Dan mereka itu semakin senang. Dalam hati pemilik channel ini akan mengatakan, oh ternyata muslim ini, maaf, goblok ya. Sudah kutipu dengan kesaksian kayak begini, sudah Al-Qur'annya saya acak-acak, saya printir-printir, hadis saya printir-printir, saya masih dikasih duit. Itu pengertian. Kalau ini saya boleh berpikir pemilik channel ini ya, seolah-olah saya pemilik channel. Maka dari itu ya, ayolah teman-teman ramekan channel Zulfikar Official, Andi Selebes, Panji Islam, atau Menara-Menara Siar JCC. Kenapa? Bila mana kami di sini mendapatkan penghasilan dari YouTube, kami sudah berkomitmen di sini. Sebagian rezeki daripada YouTube ini yang kami dapatkan dari Esen, itu kita kembalikan lagi ke umat. Kita di sini ada Baitul Mal, kita ada iuran untuk Menara-Menara Siar. Dan itu duit yang masuk ke kas JCC, itu kami kembalikan ke umat. Untuk apa? Membantu para mualaf. Mungkin ada mualaf yang kesulitan, kita bantu, membantu saudara kita yang membangun masjid, dan kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang lain. Maka dari itu, ayo teman-teman, sadar, ayo kita sadar. Jadilah netizen yang pinter, yang cerdas. Jangan mudah terpancing oleh video-video kayak begini. Jangan terpancing. Saya juga prihatin ya, kita muslim yang terbesar di dunia, kenapa konten-konten muslim, penonton saya aja masih sedikit ini, mungkin di bawah 50 ya, belum saya cek. Di bawah 50 orang. Sungguh sangat memprihatinkan. Padahal kami tuh benar-benar ingin membentengi umat saya, saudara saya. Kenapa channel-channel saya, channel-channel saudara saya yang muslim ini kok sepi? Channel Mas Sandi mulai sepi, channelnya Panji Islam juga sepi. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa kami ini ditinggal oleh saudara saya yang muslim? Saya teriak di sini, ayo ramekan channel JCC. Semuanya channel JCC, ramekan. Semakin banyak penontonnya yang menonton video di channel saya, channelnya Mas Andi, channelnya Panji Islam, Andromedia, dan yang sudah terafiliasi dengan JCC, maka secara algoritma YouTube kita akan diprioritaskan. Istilahnya itu pick rank, pick one. Artinya itu ya, YouTube itu akan merekomendasikan video sejenis begini penontonnya yang terbanyak. Penontonnya yang terbanyak itu akan muncul di beranda HP teman-teman, HP kalian, HP netizen. Waktu kalian buka aplikasi YouTube, di situ akan muncul deret-deretan. Yang pertama, kedua, ketiga. YouTube akan membuat sistem algoritma. Siapa yang penontonnya yang terbanyak, dia itu naik ranking ke atas. Nah, video yang penontonnya sendiri itu akan di paling urutan bawah. Maka kalau kita mau menonton video kayak begini punya saya yang penontonnya cuma 50 kurang mungkin itu, kita akan scroll ke bawah, scroll berapa kali ke bawah sampai menemukan video ini. Itu kan itulah sistem dari YouTube, karena YouTube tidak mengenal agama ya. YouTube akan hanya mengenal sistem. Maka dari itu ayo teman-teman bantu saya
Bantu YCC, bantu kita saudara-saudara kita yang berjuang dalam dakwah secara online ini dengan cara apa? Tonton video kami. Tonton aja video kami, ini akan sangat membantu dalam sistem algoritma YouTube. Semakin banyak penontonnya di tempat saya, tempatnya Mas Andi, di tempatnya dan tempat-tempat yang lain, maka video kami itu akan nongkrong di pick one. Nongkrong di waktu membuka aplikasi pertama kali itu. Itu sangat amat membantu. Dan sekali lagi, apapun katakanlah counter kita melalui langsung masuk ke channel ini, penghujat ini, channel abu-abu ini, channel pembohongan ini, pemilik channel tidak akan terpengaruh, tidak akan bisa dimatikan. Kita akan ketik-ketik di sana, oh itu kesaksiannya palsu, kesaksiannya bohong. Itu tidak akan dihiraukan oleh pemilik channel, dan YouTube tidak akan membaca tulisan kalian. Yang dibaca adalah viewer, penontonnya. Semakin banyak, maka YouTube juga semakin senang, maka video tersebut akan diprioritaskan untuk menjadi pick one atau halaman pertama. Sekali lagi, ayo teman-teman dukung channel YCC. Ya, bukan berarti kami itu maniak ataupun pingin penontonnya banyak, bukan, tapi ini secara realita aja lah. Kami ini Muslim, kami umat terbanyak di Indonesia. Ayo dukung kami supaya gema siar kami secara dunia online ini bisa mendunia. Sungguh suatu sangat memprihatinkan. Channel-channel yang Muslim, yang terutama terafiliasi di sini, akhir-akhir ini penontonnya ngedrop, penontonnya sedikit. Berbeda kalau Rudy Yohanes lah, atau Wak Labu lah, atau MYM yang sedang lab, itu penontonnya banyak. Dan di situ saya pastikan 80% saudara kita yang nonton. Kenapa saya bisa membuat perkataan begitu? Karena waktu kita lihat komentarnya, di sana itu mengonter MYM, mengonter channel tersebut. Artinya yang mengonter itu saudara saya yang Muslim. Ya kan? Kalau teman-teman ikut komentar di sana pasti membantah apa yang di dalam video itu. Maka itu saya pastikan malah banyak teman-teman kita yang menonton di channel Kristen. Ini memprihatinkan. Ayo teman-teman sadar kita ini dalam dunia peperangan secara online. Kita harus cerdik, harus pinter, harus cerdas, menjadi netizen yang cerdas. Gunakan gadget kalian, HP kalian sebagai pedang-pedang Rasulullah, sebagai pedang-pedang Islam. Untuk apa? Memberantas konten-konten kayak begini. Caranya hanya satu, jangan tonton channel mereka, tontonlah channel-channel Muslim, tontonlah channel-channel YCC, tonton channel Zulfikar Official, yang saya sendiri sudah berjuang dari awal sampai sekarang ini. Ayo ramaikan channel-channel kita di sini. Ya mungkin kami ada kekurangan dalam penyajian, silakan kritik kami akan memperbaiki format dalam membuat videonya. Berikan kritikan kepada kami, agar kami lebih kuat lagi, agar kami bisa menghadirkan konten yang lebih bermanfaat. Mungkin itu aja penambahan dari saya, Mas Andi, mungkin yang lainnya. Iya, terima kasih Pak Azul, Bang Andi. Memang ya, tugas kita ini sebagai Muslim ini dibilang ringan, ya ringan, dibilang berat, ya berat. Kenapa? Karena kita sudah berperang melalui jalur media. Berbeda halnya ketika dulu kita berperang melalui fisik gitu ya. Jihadnya benar-benar nyata gitu. Nah, sekarang kita bertransformasi ke dalam dunia sosial, ke dalam medsos ini. Yang begitu masif, begitu terstruktur, begitu terukur gitu ya. Untuk mengontrol, menguasai, dan memecah belah Islam itu dari dalam. Karena sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Islam pada akhir zaman ini akan diperebutkan bagaikan makanan di atas piring, gitu loh. Bukan karena jumlah kita sedikit, bukan karena kita kalah jumlah, tapi kita nggak bersatu untuk memerangi hal ini, gitu loh. Jadi sudah terlena akan kehidupan dunia. Dan satu penyakit lagi adalah takut mati. Nah ini yang sering kita lalai ya, terbuai seperti itu. Makanya dengan adanya video ini menunjukkan salah satu bukti bagaimana mudahnya mereka mengkristenisasikan kaum muslimin. Dengan cara apa? Tadi kawinisasi gitu loh. Ya setelah dikawini, setelah punya anak, diancam. Ikut saya atau anakmu saya ambil. Kan biasanya kalau ibu-ibu memang sudah tidak tega kalau anaknya mau diambil sama orang lain ya.
Akhirnya keagamaan atau akidahnya lah yang ditukarkan. Apakah ini dibenarkan? Tidak, sama sekali tidak dibenarkan. Seperti itu. Itu saja mungkin tambahannya, mungkin dari Bu Feni ada tambahan atau dari yang lain silahkan. Diputar videonya dulu aja. Oh, diputar videonya, boleh. Saya menambahkan Oh, boleh, Oh, ya. Boleh. Silakan. kalau nikah, iya, maksudnya tadi nikah itu biar murtad ya. Itu ada lagi Pak, nggak cuma itu. Jadi kalau di gereja itu ada anak-anak jalanan itu kita angkat, kita masukin ke panti asuhan gitu ya, khusus dari gereja sendiri. Terus orang-orang gila, terus orang-orang yang narkoba itu dari Islam harus ke gereja kayak gitu. Oke, Bu. Suara anak kecil masuk, Bu. Iya, Bu Feni kurang kondusif suaranya, di samping agak kecil, background suaranya lebih besar lagi. Nanti aja Bu ya, nanti aja. Saya mute dulu, ada suara berisik di belakangnya. Saya live. Ya. Bro admin dulu Pak Juli, sebentar saya tanya Bro admin. Bro admin, Bro, open mic Bro. Iya, suaranya masuk enggak? Bro, lu ini orang ini, kalau nak dengar dari awal ya, bahwa ini orang memang mualaf bohongan. Dia hanya bersyahadat demi untuk menikah. Gitu. Terus kemudian dia ibadah haji melihat Yesus di atas Ka'bah berbentuk cahaya pakai jubah putih gondrong. Nah, pendapat Anda gimana Bro sebagai Kristen nih? Ya gimana ya? Kalau di Gedein suaranya nape? Ini udah paling gede, Bang. Kecil banget nih. Bentar, tak ganti mic. Sambung dulu, tak pasang mic. Ya, tunggu. Kecil suaranya ya Pak Jul? Kecil banget. Kecil banget. Menye-menye. Suara Bro Admin tumben ini. Tadi di TikTok gede tuh. Iya. Coba diulang lagi. Orang apa? Orang kepenak ya. Bro admin dari kekristenan ini. Dari Katolik. Dari Katolik gitu. Jadi namanya Luis. Ini pembohongan publik nih orang ini. Ternyata dia hanya menikah syahadat pura-pura gitu loh. Syahadat pura-pura demi untuk menikah. Di dalam hatinya masih percaya Yesus Tuhan. Bagaimana mungkin orang mau bersyahadat masih percaya Yesus Tuhan, artinya bohongan gitu loh. Sambil menunggu Bro Admin, kita ke Ibu Rini dulu ya Pak Jul. Dari Belanda. Silakan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kalau tadi mungkin mic-nya terbuka. Saya lagi di supermarket, mohon maaf, saya nggak tahu. Ya udah nih, saya mau komentarin itu ya. Saya ngalamin sendiri yang itu adik saya sendiri. Dia nikah, adik saya laki-laki nikah dengan perempuan yang dia ketemu di tempat les bahasa Belanda. Karena adik saya tadinya mau sekolah ke sini ya. Nah itu orang perawat gitu. Nah terus akhirnya pacaran mereka. Walaupun adik saya tanya tadinya nggak ngaku. Akhirnya pas kami dikabarin katanya mau nikah gitu. Terus perempuannya udah mau masuk Islam. Kami seneng banget ya gitu. Alhamdulillah gitu mikirnya ada mualaf di rumah kita gitu kan. Nah terus akhirnya sama kakak saya cepet diurusin tuh. Akhirnya nikah lah. Dan ya gitulah. Dibuang keluarganya. Dan emang beneran kan orang Batak ya. Dia sampai datang keluarganya ngamuk-ngamuk lah di rumah kami gitu kan. Terus dia katanya dia diculik dan itu sempat emang terus diselamatin lah akhirnya gitu ya. Nah itu terus ibu saya tuh ngajakin ayo ngaji yuk gitu, belajar ngaji karena kami juga ngaji sama ibu. Nggak pernah mau gitu. Nah adik saya tuh berusaha misalnya di rumah tuh lainnya sholawatan, pokoknya banyak inilah Quran diiniin gitu ya. Nah ternyata alasannya ada aja gitu ya. Nah terus akhirnya tadinya yang beliau kerja di rumah sakit, terus akhirnya jadi perawat home care gitulah di rumah gitu. Nah itulah disitulah mulainya gitu. Tapi memang dari awal kami juga ngelihat gitu. Tiap diajakin belajar ngaji nggak pernah mau. Padahal istilahnya gurunya nongkrong di rumah gitu.
boro-boro ya sholat gitu kan, kalau ngaji aja nggak mau, sholat juga enggak, jadinya begitu bertahun-tahun gitu. Sampai anaknya yang besar itu sekitar umur 5-6 tahun masuk TK lah, masuk TK anaknya perempuan, masuk di TK tuh dia nggak masalah gitu ya, TK Islam gitu. Nah yang waktu itu sebenarnya udah dengar dari tetangga nih, tetangga orang warung gitu ya, orang Batak juga kan, orang Batak gerejanya spesial ya, HKBP. Dia bilang, "Loh, itu saya lihat saudaranya tuh, iparnya tuh ada di sana gitu." "Di mana tante?" gitu. "Iya ada di gereja saya." Oh, kita kan, "Loh kok gitu ya?" gitu. Terus tadinya adik saya tuh dibilangin nggak percaya. Nah habis gitu terus waktu berjalan, nah untuk anak-anak ini karena dia akhirnya kerjanya sibuk, dari subuh berangkat, kadang pulang sore sebentar, malam pergi lagi tengah malam baru pulang, begitulah tiap hari gitu. Dan pasien-pasiennya tuh macam-macam lah, ada yang dilokalisasi, ada yang maaf ya, ini nyebut etnis lah gitu, terus ya gitulah, mungkin ada yang nggak tahu ngajakin dia lagi, memang juga dari awal memang udah bertahun-tahun nggak pernah sholat, nggak pernah belajar ngaji juga ya gitu. Cuman kita tuh selalu prasangka baik, ya udahlah mungkin belum siap atau apa gitu. Nah pada akhirnya begitu anak yang kedua mau masuk di TK, itu ribut sama adik saya karena dia mau masuknya di TK Kristen. Padahal di sebelah TK Kristen itu ada sekolah perguruan Islam yang besar banget, yang dulu adik saya yang perempuan ngajar di situ juga. Itu dari TK sampai universitas ada di situ, nggak mau dia. Nah itu di situ adik saya baru benar-benar buka mata istilahnya. Wah ini berarti benar-benar, dan itu ribut besar mereka ya. Akhirnya adik saya tuh diam-diam mutusin bikin rencana sama kakak saya yang laki-laki di kota lain, dia untuk ngabur jadinya. Karena udah nggak mungkin lagi nih kayaknya berantem terus. Akhirnya adik saya nyiapin pelan-pelan gitu, baju dibawa segala macem. Sampai pada momen yang tepat dia pergi, dia bawa tuh anaknya. Karena selama ini juga ibunya nggak banyak ngurusin anak-anak, jadi diurus babysitter. Tapi kalau nganter sekolah segala macam, karena adik saya kerjanya jualan online, jadi dia di rumah. Akhirnya dibawalah anak-anak itu dan ibu saya sempat ngikut awalnya itu. Itu di situ benar-benar adik saya juga ngajuin cerai kan jadinya, karena udah batal pernikahannya ya, kalau udah jelas-jelas dia ke gereja segala. Nah itu dia dikejar sana, dikejar sini, dan adik saya itu benar-benar waktu ke pengadilan sama adik saya yang perempuan dicariin tukang ojek yang memang tahu daerah situ. Itu dikejar sama preman, mereka satu mobil gitu ya, itu ngejar adik saya dari mulai pengadilan agama. Untung tukang ojeknya pintar, masuk nyelip-nyelip segala macam gitu, akhirnya bisa bebas. Tapi itu udah jelas-jelas lah gitu ya, nyawa itu bayarannya gitu. Dan adik saya sampai sekarang nggak bisa pulang ke rumah karena dia tetap nunggu, dan dia tahu di mana dia tahu adik saya, dia akan kirim preman ke sana. Ini kami ngalamin sendiri ya, bukan cuma cerita bohong. Maaf untuk yang Nasrani mungkin kalau dengar bohong, enggak. Saya ngalamin sendiri dan saya lihat penderitaan adik saya gitu. Sampai lari ke sana, lari ke sini, nyewa rumah, kadang kita bayar 1 tahun, baru 3 bulan ketahuan, disamperin, lari lagi gitu. Sampai lari ke luar pulau juga ya. Akhirnya bisa nikah sama orang ini dapat juga dia kabarnya, dia datang ke situ, dia bayar orang-orang di sana, dia bayar juga polisi di sana gitu. Siapa yang bisa ngasih info? Ada orang-orang yang dibayar 1 bulan tuh bisa 1 juta, cuma untuk sekedar ngasih info di mana adik saya dengan anak-anaknya itu. Begitulah sampai lari ke Sumatera, lari kemana gitu ya. Di adik ipar saya juga keluarganya begitu, nggak nyaman gitu ya. Dia dari Ciamis itu bisa lari ke Jawa Tengah, ke Cilacap gitu. Itu naik ojek lewat sawah-sawah, karena kalau enggak premannya bisa nguber pakai mobil gitu ya. Begitulah. Dan itu tuh dia itu nggak berhenti, mungkin sampai sekarang juga masih ya nunggu gitu. Nah itu waktu di rumah kami, apa aja yang dia buat gitu, buat orang tua saya kan perawat, itu ternyata dihargain sama dia. Jadi nyuntik misalnya vitamin C sekian. Saya tuh kaget pas lihat, apa ini, obat ini sekian. Ternyata begitu gitu. Jadi dia udah mempersiapkan dari lama, memang untuk itu, mau memurtadkan kembali gitu ya. Dan dia memang nggak pernah niat untuk jadi orang muslim sebenarnya. Nah kayak gitu, memang ada ya orang-orang yang jadi mualaf jadi baik, ada banyak banget gitu ya. Tapi ini kayak gitu. Dan itu tuh akhirnya itu sebenarnya sama ibu saya udah disuruh keluar dari rumah, dia nggak mau. Akhirnya dia tinggal di rumah sebelah kami yang dia beli, yang harusnya ibu saya tuh kalau dapat dari orang tuh 150 juta, dia menghitung itu dia cuma bayar 50, dan dia bilang dia udah bayar dengan perawatan orang tua saya semuanya.
Jadi udah lunas tuh 150 juta. Kayak begitu, sampai adik saya akhirnya lari sana lari sini, akhirnya saya bisa nge-rent sama saudara dari almarhum suami saya, bisa tinggal di daerah lain gitu ya. Dan itu buat ibu saya yang tadinya ngikut 1 bulan, tapi karena beliau diabetes juga ya, jadi akhirnya harus tinggal di rumah. Dan itu tuh kami tuh udah nggak mau tahu adik saya tinggalnya di mana karena sehubungan dengan keselamatan nyawa mereka gitu. Jadi kami nggak mau tahu di mana tinggalnya, nggak mau tahu juga ya kecuali udahlah Bismillah, kalau kata orang Barat tuh no news, good news gitu aja deh gitu. Kita Bismillah aja, tawakal sama Allah, kita titip. Tuh sampai kayak gitu tuh. Bukan cuman mau dimurtatin aja tapi juga sudah membahayakan keluarga yang tidak mau untuk dimurtadkan kembali. Alhamdulillah kami juga bersyukur adik saya kuat gitu ya dan punya istri yang Masya Allah yang istri yang setelah yang itu dapat istri yang hafiz Quran juga ya, jadi yang bimbing anak-anaknya langsung gitu. Nah itu anak-anak pokoknya diselamatin, dititip sana satu, dititip sana satu gitu ya, supaya kalau ketangkap kata adik saya juga tidak menjadikan semuanya tertangkap dan bisa dimurtadkan kembali kayak gitu. Dan pada akhirnya itu berjalan beberapa tahun, istri yang ini terus saya meninggal, terus dapat istri lagi yang juga baik, alhamdulillah. Sampai sekarang adik saya tidak pernah ke rumah kami lagi, nggak pernah pulang kembali. Kalau mau ketemu ibu saya dulu janjian di mana kami, ya udah kami bawa ke situ ibu sama beliau gitu, sudah selesainya kita bubar pulang. Sampai segitunya apa namanya perjuangan untuk mempertahankan supaya anak-anak ini akidahnya tetap akidah muslim dan tidak murtad, nauzubillah min zalik. Anak-anak ini alhamdulillah yang besar sekarang udah jadi hafizul Quran, waktu masuk 2 tahun 3 tahun di pesantren, dan itu juga anak-anak ini tidak bisa bawa akte kelahiran sampai sekarang. Jadi mereka cuma bisa masuk pesantren, mereka belajar segala macam di sana. Tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting akidahnya tetap terjaga. Itu aja, kami mohon doanya aja, moga-moga anak-anak ini sampai besar gitu ya, nanti mereka jadi orang-orang yang bisa meyakinkan ibunya untuk mungkin kembali ke Islam lagi gitu. Kalau nggak bisa ya udahlah, mau diapain, sudah putus memang, berarti sebenarnya orang tua tuh nggak ada ininya ya, cuman dengan orang tua yang kayak begini ya kita jaga aja, nanti anak-anak ini kalau sudah dewasa baru mereka nanti akan ketemu ibunya setelah mereka memang yakin apa yang mereka yakini sekarang ini gitu. Itu, dan alhamdulillah adik saya juga bertahun-tahun nggak bisa kerja, jadi alhamdulillah disupport dari ibu ya, dari orang tua saya gitu, disupport tiap bulan dikasih uang. Karena nggak bisa kerjanya ya begitu, karena kalau sebentar ketahuan lari lagi gitu. Itu uang udah nggak tahu ya, buat nyewa rumah baru dipakai 2 bulan, 3 bulan, bayar udah setahun, kabur lagi kayak begitu. Dan nggak bisa tinggal di rumah yang bagus, tinggalnya di rumah, saya pernah ke rumahnya tuh saya nangis. Karena cuma bisa tinggal di rumah petak yang kecil, karena persiapan buat kalau ada apa-apa bisa siap kabur. Jadi bahkan maksudnya baju segala macam itu udah disiapin untuk siap diangkat setiap saat gitu. Kayak gitu, sampai sekarang adik ipar saya mantan itu masih tinggal dekat di samping rumah kami. Pernah dia datang juga marah-marah, terus adik saya yang perempuan karena suaminya juga kakaknya Kapolsek, ya dilaporin lah gitu ya. Terus akhirnya dia pernah datang juga lagi, pas saya lihat saya datang, dia datang, adik saya bilang yang perempuan, ngapain kamu? Mau nanya anak saya, kami tuh nggak tahu. Kita tuh nggak tahu mereka ada di mana, gimana nggak tahu, jadi nggak usah nanya ke sini. Jadi kalau kamu nggak keluar dari rumah kami laporin polisi, kamu bisa diciduk. Ya akhirnya itulah yang bikin dia nggak masuk lagi ke rumah kami. Cuman itu membayar orang-orang di sekitar rumah kami juga. Sehingga ibu saya yang di situ, orang tua saya alhamdulillah, karena ibu saya kepala sekolah di daerah situ yang buka sekolah SMP percontohan di situ. Yang tadinya orang hormat banget tuh sampai tidak mau nyapa lagi sama orang tua saya, tapi nggak apa-apa. Allah itu maha kaya, maha besar. Ya udah gitu. Jadi kami sampai sekarang juga tetangga-tetangga itu begitu sikapnya, ya kami nggak apa-apa. Bahkan Pak RT juga pro ke dia, yang bilang itu anak-anak, saya sih bukan pro agama ya, tapi kan kasihan ibunya gini-gini. Nah saya cuma bilang, saya ketawa aja, ya udah Pak, nggak apa-apa kalau Bapak kapan-kapan punya mantu yang kayak begitu ya Bapak rasain aja sendiri. Saya cuma begitu aja. Nah kayak gitu ya, itu contoh nyata yang kami alami sendiri. Bagaimana proses pemurtatan itu gitu ya, bisa sabar bertahun-tahun sampai pada akhirnya nanti tahun keberapa sekian itu murtad lagi gitu.
Kayak gitu tuh banyak banget, dan banyak saya lihat juga teman-teman di sini, apalagi yang kalau yang udah sampai di luar negeri termasuk ke Belanda sini, kadang masuk Islam juga ya udah nggak ngapa-ngapain, makan tidur kayak orang ini aja ya, kayak orang bukan muslim aja gitu. Tapi teman-teman saya banyak yang bilang, ya gimana ya, saya kan udah dibawa ke sini ya, kan saya harus terima kasih dong. Kesannya saya nggak tahu terima kasih amat gitu. Udah nyampe di sini dapat izin tinggal, masa saya tinggalin dia, masa ini, padahal enggak. Bu Syariah Rini itu tidak bisa mengajarkan itu. dipersingkat Bu Rini. Ya Ya. udah, ya itu aja pada intinya Ya. apa namanya, itu nyata buat yang Kristen mungkin ada yang nggak percaya. Ini beneran apa namanya, itu salah satu taktiknya juga ya. Ya kalau buat yang perempuan mungkin namanya rudalisasi ya istilahnya gitu. Apalagi dengan makanan banyak banget kayak kemarin juga di Cianjur seperti itu. Itu aja, ya moga-moga kita yang muslim ini tambah kuat imannya dan dilindungi Allah dari Amin. hal-hal yang begitu, keluarga kita ya, jangan sampai Amin naudzubillah ya min Allah dzalik. ya Rabbal alamin. Anak, saudara, siapapun jangan sampai ada yang terjadi gitu. Dan buat yang Kristen mohon maaf, kalau kalian memang tahu agama kalian itu benar dan baik, pakailah cara yang baik, jangan cara begitu tuh namanya manipulasi ya. Itu aja, mohon maaf lahir batin kalau ada yang tersinggung atau apa, saya tidak ada niatnya itu, saya cuma menceritakan pengalaman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro admin, silakan bro. Mas bro. Ya, tes mic. Iya. Masuk, Bang. Itu. Nah, Ya, ini Bang. udah agak gede mas bro. Nah, itu gimana tuh? Dia ketemu Tuhan gondrong di atas Ka'bah. Gimana itu? Eh, kalau saya rasa dia dari Kristen ya. Nggak tahu juga sih, saya juga sering Kecil aja deh dikit. tes. Ya, kayak gitu dong. Kalau ini saya lihat kayaknya dari Kristen ya. Ya, pura-pura menjadi muslim. Dia pura-pura syahadat karenanya mau menikah gitu. Lah itu dia, itu kacau juga sih. Karena dia hidup dia, iman dia dijadikan suatu apa ya? Mainan. Suatu mainan. Kayak mempermainkan Tuhan kalau kayak gini. Wong perintahnya itu jelas kok. Jadi kita juga harus benar-benar mengakui bentuk iman kita kan termasuk pengakuan di depan orang lain. Tapi kalau dia sampai memanipulasi itu seolah-olah untuk mendapatkan umat yang menurut dia itu membantu Tuhan, itu salah, keliru banget. Ya apa ya ibaratnya, dia seolah-olah supaya ada umat baru atau bagaimana, itu salah banget. Perintahnya itu bukan mencari umat baru kok, perintahnya itu memberitakan Injil, titik. Ya. Terus kalau melihat Yesus Tuhan gondrong di atas Ka'bah menurut ente bagaimana? Ini kalau masalah pengalaman iman setiap orang kan beda-beda ya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa berkata di Ka'bah. Apa karena dia dulunya Islam atau bagaimana, saya nggak ngerti. Kalau memang dia murni Kristen kan otomatis dia nggak kenal tuh istilah-istilah Ka'bah juga, bahkan mungkin nggak pernah lihat Ka'bah. Kalau dia dari Islam, lah itu dia mencampur adukan, apalagi kalau Kristen kan nggak ngerti, nggak ada wujud Tuhan gondrong atau rambut pendek, Bang Andi. Katolik ada gambarnya, Ortodok ada, ya kan. Nah nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana terus bilang bahwa orang atau sesuatu yang dia lihat itu benar-benar Tuhan gitu loh. Apalagi mengatakan bahwa itu benar-benar Yesus. Ya janggal aja sih terus terang kalau kita. Oke, terus kedua Bro Admin, kalau misalnya udah menjadi Kristen, terus kalau busana-busananya mirip-mirip kayak begini, mirip Muslim niru-niru kayak begitu, bagaimana menurut ente? Nah kalau masalah busana itu ukurannya kan di mana tempat dia tinggal Pak Andi. Kalau misalkan orang Kristen di Arab otomatis mirip sama Islam atau mirip sama orang-orang Arab. Kalau di Indonesia, nah seperti ini kan ada namanya budaya yang sudah terbentuk ya. Kalau Islam itu ya bajunya yang tertutup, ada peci juga atau segala macam. Menurut mereka itu dianggap sebagai gambaran tidak langsung bahwa dia itu pasti Islam gitu loh. Tetapi kalau masalah pakaian saya rasa itu bukan ini ya. Ya nggak masalah kita mau seperti itu. Bukan dianggap sebagai kayak tadi bapaknya bilang kita seolah-olah memanipulasi ya. Bahwa supaya terlihat Islam biar sama-sama dikira Islam gitu. Enggak seperti itu. Arahnya kalau berpakaian hanya cuma sebatas pakaian saja. Zaman dulu kan orang-orang Jawa
misalkan di Magelang atau di mana ya, itu kan kalau ke gereja pakai peci, Pak. Ibu-ibunya juga pakai mantila, pakai ini ya, tutup kepala. Kalau tudung. ini Bro Admin, kalau kayak Mikana, kalau lain pakai hijab, habis dibuka, bagaimana menurut ente itu? Ya nggak tahu ya, itu kan ini. Kalau menurut saya itu marketing. Pertama, iya marketing. Ya seperti yang dilakukan Paulus lah. Sebagai contoh misalkan kalau sama orang Yahudi dia jadi orang Yahudi, sama non Yahudi dia jadi orang non Yahudi. Artinya Ya, untuk nggak berpendirian dong kalau gitu. bukan. Jadi itu untuk memberitakan Injil supaya mendapat perhatian. Oh. Kan gitu. Nah, Kenapa sih nggak mau pakai salib yang gede gitu? Jadi aneh Bang. Aneh. Kalau pakai salib yang gede, nggak ada yang mendengar, apalagi di zaman media kayak gini ya. Justru dengan menggunakan atribut-atribut yang sudah lazim di masa-masa sekarang, tetapi ternyata Jadi menurut ente marketing penipuan dong kalau begitu? Nipu-nipu? Enggak loh, marketing kan nggak ada yang nipu Bang. Ya kalau bahasa marketing kan bebas-bebas saja dia mau ngomong mau. Ya kalau nggak sesuai yang dijual gimana? Saya bilang marketing kan bukan soal ini ya, bukan soal apa yang dia sampaikan atau apa. Jadi itu hanya untuk menarik perhatian aja kalau saya kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar dilihat orang gitu loh. Oke, kasih Bro Admin. Yang nonton nanti, kayak gitulah. Ya nanti habis ini kita dengarkan lagi, saya respon dulu Muhammadiyah. Kita ini ada saudara kita juga Muslim Pakistan nih, stay di Indonesia. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada lagi ini dia mualaf, pura-pura mualaf untuk menikahi muslimah. Kemudian menunaikan ibadah haji, terus dia menurut dia melihat Tuhan Yesus di atas Ka'bah juga gondrong rambut. Bagaimana pendapat? Lihat Jesus di atas Ka'bah. Iya betul. Gimana? Pas semua bohong itu, tidak ada yang Isa ibn Maryam mau turun satu kali Pak, bukan dalam hadis indikasi untuk turun dia dari atas di bawah Isa ibn Maryam ada indikasi Pak. Bagaimana karena bohong Pak itu? Saya tidak yakin. Alay ya. Ya. Halusinasi Pak. Oh halusinasi.